bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali kita bersama-sama dalam ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih untuk saat ini kami tetap boleh merasakan kebaikan-Mu, kami boleh tetap merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dan setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami pandang hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau-lah pertolongan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bertemu kembali dalam ibadah Alfa Omega pada tanggal 28 Januari 2021. Puji nama Tuhan, saya percaya jemaat dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita, baik yang ada di rumah, baik juga yang ada di tempat-tempat lain dalam mendengarkan ibadah online ini. Karena saya senantiasa berdoa bahwa Tuhan Yesus, Allah Immanuel yang akan menyertai kita semua, orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang bersambung dari awal bulan sampai pada akhir bulan ini. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan membahas tentang apa maksud penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, penderitaan adalah sesuatu yang tak pernah dikehendaki, saya katakan demikian. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak pernah disenangi dalam kehidupan manusia, apalagi kehidupan orang-orang beriman. Tetapi kita tidak bisa memungkiri pada fakta kehidupan ini, penderitaan senantiasa berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia, di mana penderitaan bagaikan tamu yang tak pernah diundang tetapi selalu hadir. Demikianlah kehidupan manusia dengan penderitaan. Tetapi saya percaya bahwa setiap keadaan, setiap kejadian, setiap perihal yang tidak menyenangkan dalam tanda kutip penderitaan yang orang-orang percaya alami, itu semua ada maksud dan tujuan daripada Tuhan. Bahkan kehadiran sebuah penderitaan dalam kehidupan orang percaya bagaikan malapetaka yang akan mengakhiri sebuah kebahagiaan dalam iman. Kalau kita mengerti bahwa iman itu adalah mendatangkan damai sejahtera, iman itu mendatangkan sukacita, dan di mana pandangan-pandangan iman orang percaya pada umumnya adalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera. Tetapi penderitaan, saya katakan, bukanlah hal yang dapat membawa damai sejahtera. Tetapi mau tidak mau penderitaan itu tetap mengiringi kehidupan orang-orang percaya. Seperti perihal yang pertama tadi saya katakan, bagaikan tamu yang tidak diundang tetapi selalu hadir di dalamnya. Acap kali kalau kita melihat kebenaran firman sebagai dasar kehidupan orang percaya, berbeda, acap kali saya katakan, berbeda dengan harapan dan pemikiran dan kehendak manusia. Bahkan acap kali kebenaran firman itu sendiri sulit untuk diterima dan dilakukan sebagai tindakan atau perbuatan iman sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu satu sisi iman itu adalah damai sejahtera. Iman itu, di dalam iman itu ada berkat penyertaan Tuhan. Di dalam iman itu ada kasih setia Tuhan yang menyertai. Tetapi tidak menutup kemungkinan fakta hidup manusia diiringi oleh penderitaan. Tetapi apabila kita sebagai orang beriman tidak mengerjakan atau melakukan penderitaan itu, dan kita hanya berdiam dan berkata Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, itu bukan bagian dari kehidupan orang beriman. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam kitab Yakobus menulis bahwa iman tanpa perbuatan sama halnya mati. Kita tahu kita beriman, di dalam Kristus Yesus ada kuasa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menghadapi sebuah penderitaan, menghadapi sebuah pencobaan, kita tidak bertindak, kita tidak berbuat untuk melewati, tidak bertindak untuk mengatasi semua ini bersama-sama dengan Kristus. Dan kita hanya dalam tanda kutip berkata, Tuhan pasti tolong, tanpa sebuah tindakan dan reaksi dari manusia. Yakobus katakan iman itu sebenarnya mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang kita tahu bahwa ada bagian dalam kehidupan orang beriman dikehendaki juga untuk turut menderita dalam perjalanan imannya. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup para rasul. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup Tuhan Yesus sendiri, para nabi dan lain sebagainya, dikehendaki untuk turut menderita. Bahkan di dalam kehidupan orang beriman zaman now juga diikuti dalam perjalanan imannya sebuah penderitaan di dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Yang saya mau timbulkan pertanyaan di bagian ini, bagaimana mungkin orang percaya tahu hal ini tetapi tidak melakukannya?
Dalam arti tahu bahwa penderitaan ini adalah bagian dari hidup beriman, tetapi dia mau melewatkan, mau skip dari penderitaan sebagai orang beriman. Apakah masih disebut? Apakah masih dapat disebut orang tersebut beriman? Iman dan penderitaan menjadi satu kesatuan. Segala sesuatu, saya mau katakan demikian, segala sesuatu tanpa penjelasan akan menjadikan salah mengerti, bahkan akan kehilangan paham dan akan menjadikan keengganan dalam tindakan. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu tanpa penjelasan akan menjadikan salah mengerti, akan menjadikan kehilangan paham, akan menjadikan keengganan dalam tindakan. Sehingga apabila kita tidak mengerti atau tidak memahami bahwa kehidupan orang-orang beriman ini adalah seiring kehidupan orang beriman ini ada sebuah penderitaan di dalam keberimanannya di dalam Kristus Yesus, dan kita memahami dengan salah, sudah barang tentu kita enggan untuk bertindak dan melakukannya. Nah, pada kesempatan yang indah ini, mari kita belajar bersama-sama apa maksud dari penderitaan. Dan penderitaan yang di sini yang dimaksudkan adalah penderitaan yang diizinkan oleh Kristus Yesus untuk terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat kedua sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yakobus menulis dengan jelas supaya kita menganggap suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan sudah barang tentu pencobaan itu akan menghasilkan penderitaan. Mungkin dalam arti yang lain saya dapat memberikan perumpamaan bahwa pencobaan yang menghasilkan penderitaan itu bagaikan ketika kita melempar batu di kolam. Dan ketika batu itu masuk ke dalam kolam, dan semua ikan yang ada di sana menjauh dari lemparan batu itu, menjauh sejauh mungkin dengan jarak gelombang yang ditimbulkan oleh batu tersebut. Demikian kehidupan orang beriman ketika ada lontaran batu mengenai kehidupannya, mengenai kehidupan kita sebagai orang beriman. Kalau bisa kita menjauh sejauh itu. Tetapi perlu kita mengerti dan perlu kita sadari, ada dua jenis penderitaan. Tidak semua penderitaan itu sama dan berasal dari Tuhan. Tetapi kita harus tahu, seperti yang tadi pada awal saya katakan, penjelasan yang salah, pemahaman yang salah akan menyebabkan keengganan dalam bertindak. Tetapi ketika kita membekali pemikiran kita dengan pemahaman dan penjelasan yang benar, saya percaya kita akan bergairah untuk berbuat dan bertindak meskipun ada penderitaan di dalam. Ada dua jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan, saya katakan di sini adalah penderitaan yang dihasilkan oleh karena perbuatan manusia itu sendiri, atau yang biasa kita sebut konsekuensi atau sanksi. Ketika manusia itu bertindak, pasti ada konsekuensi. Ketika manusia itu berbuat sesuatu, baik itu dosa, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang baik pun, itu ada konsekuensi. Sudah barang tentu penderitaan yang dihasilkan dari konsekuensi manusia ini bukan dari perbuatan yang baik, tetapi dari perbuatan yang kurang baik. Melanggar hukum, tidak pakai helm, ada konsekuensinya kena tilang, ada konsekuensinya didenda, ada konsekuensi yang tidak mengenakan dan membuat manusia itu mengalami yang namanya penderitaan dalam hidup. Dan di dalam bagian yang pertama ini, penderitaan yang dihasilkan oleh karena perbuatan manusia itu sendiri tergantung dari beratnya, tergantung dari respon manusia itu sendiri. Ada manusia yang sudah mengalami penderitaan yang cukup berat bagi manusia yang lain, tetapi dia merasa tidak berat. Dalam arti yang dia terlalu bebal. Bahkan Tuhan mengizinkan dia berbuat sebuah kesalahan dan dia menuai konsekuensi yang ada, tetapi dia tidak pernah sadar, dia menganggap ini adalah tantangan hidup, dan kehidupannya bergulat dengan penderitaan yang dihasilkan oleh kebodohannya dia sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih,
Di bagian pertama ini kita harus menyadari, janganlah kita berkata ini semua karena Tuhan, tetapi kita harus memahami dan menyadari, mengintrospeksi diri. Penderitaan ini dihasilkan oleh karena perbuatan kita sendiri sebagai manusia. Perbuatan terlebih adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan, yang melanggar firman Tuhan. Dan yang kedua, jenis penderitaan yang kedua adalah penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan orang beriman, yang biasa disebut dengan ujian. Ada dua hal yang berbeda di dalam penderitaan. Yang pertama adalah konsekuensi dari perbuatan manusia, dan yang kedua adalah ujian. Dan apa yang dimaksudkan dalam surat Yakobus tersebut adalah penderitaan dalam ujian, bukan penderitaan di dalam hasil perbuatan manusia atau konsekuensi tadi. Di dalam kitab Yakobus dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, nah ini, bahwa ujian terhadap iman. Kitab Yakobus yang menulis ini adalah mengartikan bahwa penderitaan yang dihasilkan oleh pencobaan itu adalah ujian. Di mana mau tidak mau, hal tersebut harus menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Tidak akan ada sebuah progres di dalam keberimanan. Tidak akan ada sebuah pengertian-pengertian baru yang terbangun. Tidak akan ada sebuah gairah yang baru di dalam tindakan iman tanpa mengalami yang namanya ujian. Demikian pula dalam kehidupan yang kita tahu bagaimana anak-anak, para pelajar bersekolah, tidak akan ada progres dari tingkat ke tingkat, yang jenjang dari jenjang yang kecil ke jenjang yang lebih tinggi lagi tanpa sebuah yang namanya ujian. Sehingga ketika kita memahami ini, mau tidak mau, kita harus belajar untuk menerima dan mengerjakannya. Tetapi kita tidak akan bisa menerima dan mengerjakannya terlebih dengan sukacita tanpa sebuah pengertian yang dibangun, tanpa sebuah pemahaman kebenaran yang dibangun dengan paradigma yang benar. Oleh sebab itu pada malam hari ini, apa maksud dari penderitaan tersebut? Yang pertama, karena kita sudah tahu ada dua macam penderitaan, dan saya tidak membahas penderitaan yang dihasilkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, tetapi saya akan membahas penderitaan yang diizinkan Tuhan yang kita sebut ujian. Sehingga ketika kita mengerti dua hal ini nanti yang akan saya bagikan, kita semakin bergairah di dalam keberimanan kita. Apa maksud dari penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan orang-orang beriman? Yang pertama adalah supaya kita mengalami pertumbuhan iman. Sekali lagi saya katakan, supaya kita orang-orang beriman, saudara dan saya, mengalami pertumbuhan iman. Mari kita lihat di dalam Ayub pasal ke-23 ayat 10. Ayub pasal ke-23 ayat 10 dikatakan di sana, karena ia tahu jalan hidupku. Ayub berkata demikian, karena ia tahu, Allah tahu jalan hidupku. Seandainya Allah memuji aku akan timbul seperti emas. Wow, kalau kita melihat dan membaca bagaimana kisah Ayub di dalam kehidupannya, dikatakan pada awal sebagai orang yang saleh, tetapi mengalami pergulatan di dalam penderitaannya. Anak-anaknya meninggal, hewan ternaknya mati semua, ditinggal istrinya, sakit lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi pada hal ini Ayub dapat berkata, karena ia tahu jalan hidup, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayub tahu bahwa kehidupannya di dalam kesalehan, kehidupannya di dalam keberkenanan di dalam Tuhan, pikiran hatinya tertuju kepada Tuhan. Ketika di dalam sebuah penderitaan, Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Tidak mungkin manusia dapat berkata, aku akan timbul seperti emas, tanpa dia tahu persis bahwa dia sedang dalam ujian. Fatal apabila
manusia tidak bisa mengetahui ini, tetapi Ayub bisa mengetahui. Ayub bisa cross check diri. Imannya sekarang dalam keadaan yang sedang diuji atau sedang dalam menikmati penderitaan oleh karena konsekuensi. Ini yang pertama yang harus kita tahu di dalam pertumbuhan ini. Jangan kita menganggap sebuah konsekuensi menjadi sebuah ujian. Kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan ini. Apabila kita salah memahami bahwa sebuah konsekuensi kita jadikan, kita anggap sebagai sebuah ujian di dalam pertumbuhan iman, wah, hidup kita seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Dan tidak pernah melihat Kanaan. Pertumbuhan itu adalah proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan itu bukan berputar-putar tanpa ada sebuah tujuan kedewasaan. Tetapi pertumbuhan adalah proses menuju kedewasaan. Dan tidak ada dalam sejarah hidup manusia ditemukan seorang yang lahir langsung menjadi dewasa. Pertumbuhan itu adalah proses menuju kedewasaan. Dan kedewasaan itu penting. Karena kehidupan manusia yang tidak dewasa sangatlah rentan, saya katakan, sangatlah rentan terhadap perkembangan dunia. Seorang bayi dilahirkan 9 bulan 10 hari. Dan ketika dia terlahir, dia diberi ASI, dibersihkan, dimandikan, diberi ASI, diberi vaksin, diberi semua ini saya percaya. Diberi vaksin itu kan tidak enak. Bayi yang lucu, yang imut, yang lembut kulitnya disuntik, sakit. Bayi itu pun akan mengalami sebuah penderitaan. Tetapi dari penderitaan itu menghasilkan pertumbuhan, terbentuk imunitas tubuh yang baik. Perkembangan dunia yang ada ini tidak pernah terlepas dari yang namanya kejahatan, tidak pernah terlepas dari namanya sakit penyakit, air mata, firman Tuhan katakan demikian, ratap dan kertak gigi yang ada di dalamnya, firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu bagaimana manusia harus mau mengalami sebuah proses untuk menuju kedewasaan. Bahkan menghindari kerentanan, kematian di dalam. Seperti halnya dengan iman kita. Apabila kita tidak mau mengalami atau berjalan bersama-sama di dalam ujian untuk mengalami pertumbuhan ini, kita akan mengalami kematian. Hidup itu ada dua pilihan untuk berkasih. Mau bertumbuh atau mau mati. Mau jalan atau mau diam. Dan diam pasti mati. Kalau mau berjalan, meskipun itu menderita, tetapi ada sebuah harapan. Itu kembali kepada pilihan saudara dan saya. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus Allah yang kita sembah tidak menginginkan saudara dan saya di dalam iman stagnan, berhenti. Tidak ada gunanya kita bersorak-sorai menerima kasih mula-mula, tetapi kita tidak mau mengalami sebuah pertumbuhan ini. Dan kita stagnan di dalam berhenti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat kembali di dalam Amsal pasal 30 ayat 33 dikatakan demikian. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Kalau hidung ditekan, darah yang dihasilkan. Kalau kemarahan ditekan, perkelahian dihasilkan. Kali lagi saya mau katakan, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Kalau hidung ditekan, darah dihasilkan. Kalau kemarahan ditekan, perkelahian dihasilkan. Sekarang saya mau kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk introspeksi sejenak, melihat kembali ke dalam iman kita. Kalau iman kita ditekan, apa yang dihasilkan? Kalau iman percaya kita dalam Kristus Yesus ditekan oleh yang namanya penderitaan, apa yang dihasilkan? Haleluya kah? Puji Tuhan kah? Ku mau tetap iring Yesus kah? Ataukah kita bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak adil? Kenapa hidupku begini-begini saja? Ini menjadi perenungan Bapak Ibu Saudara terkasih. Pertumbuhan iman menentukan kualitas
manusia. Saya katakan kembali, pertumbuhan iman menentukan kualitas manusia, dan kualitas dihasilkan dari sebuah pressure atau tekanan. Tidak akan ada sebuah kualitas yang terbaik tanpa pressure, tekanan. Susu ditekan, mentega dihasilkan. Ketika kehidupan iman kita tidak mengalami pertumbuhan, seperti hanya saya gambarkan seorang anak-anak di dalam iman, ketika ditekan, bukan haleluya yang dihasilkan, tetapi air mata, menangis menggerang-gerang seakan-akan kehilangan segala-galanya. Kalau kita lihat seorang anak-anak, apabila kita press dia, kita tekan dia, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, kamu harus begini, seakan-akan dia sudah tidak bisa bergerak, dia pasti akan berkata, wah papa jahat, wah mama jahat. Tetapi ketika kita mengalami pertumbuhan iman, ketika kita pressure, aku tahu, kini aku tahu bahwa ujian yang Tuhan berikan akan menjadikan aku seperti emas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertumbuhan iman menentukan kualitas manusia. Pertumbuhan iman menentukan kualitas manusia. Sebuah kualitas moral, sebuah kualitas mental, sebuah kualitas etika di dalam hidup, sebuah kualitas pandangan hidup terhadap Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Bapa yang kekal, ditentukan oleh pertumbuhan iman. Sehingga kita dapat melihat bukan pertumbuhan iman menentukan surga dan neraka. Pertumbuhan iman itu menentukan kualitas kita sebagai manusia beriman. Semakin dikatakan, peribahasa dunia mengatakan, semakin berisi padi itu semakin merunduk. Demikian ketika pertumbuhan iman kita sudah semakin dewasa, menjadikan kualitas hidup kita lebih berkualitas, sehingga lebih bermanfaat bagi orang lain, lebih memuliakan nama Bapa di surga. Bukan hanya kualitas yang dibangun atau pertumbuhan iman yang hanya dibangun dengan pengetahuan tentang teologi, tetapi pergumulan kita dengan hidup dengan penderitaan, pergumulan kita yang dicampur aduk dengan penderitaan hidup yang kita hadapi, ujian yang Tuhan izinkan, sehingga kualitas kita sebagai orang berkualitas. Ayub menjadi orang yang saleh pada awalnya, bukan hanya sebutan, tetapi dibuktikan dengan ujian-ujian yang ada sampai pada akhirnya Tuhan melihat dia benar-benar orang saleh yang berkualitas. Bukan hanya imannya, tetapi mentalnya, moralnya, semua berkualitas. Bahkan Ayub dapat berkata dengan tegas, aku lahir ke dunia dengan telanjang, aku akan pulang kepada Bapa dengan telanjang yang punya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat, ujian melalui penderitaan yang ada, yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, akan menghasilkan pertumbuhan iman. Dan pertumbuhan iman akan menentukan kualitas saudara dan saya sebagai manusia-manusia surgawi. Bukan manusia duniawi, bukan harta kekayaan, karir dan kesuksesanmu yang menentukan kualitasmu. Kualitas tersebut, harta, kesuksesan dan semuanya itu hanya menentukan kita sebagai manusia duniawi. Tetapi kita semua harus tahu bahwa saudara dan saya bukan berasal dari dunia. Kita adalah manusia-manusia surgawi. Sehingga kita harus berkata kepada diri kita, kita mengalami pertumbuhan iman untuk menentukan kualitas kita sebagai manusia surgawi, bukan manusia dunia. Apabila kita salah di dalam berpersepsi di dalam pertumbuhan iman yang menentukan kualitas hidup saudara dan saya, kembali lagi, apapun yang kita kerjakan di dalam iman hanya untuk penilaian dunia, tidak perlu. Tuhan tidak membentuk kita di dalam penderitaan, ujian supaya kita mengalami pertumbuhan iman dan menghasilkan kualitas dalam hidup kita untuk dunia, tapi untuk surga.
Sekali lagi saya mau tekan. Pertumbuhan iman menentukan kualitas manusia, dan kualitas yang dihasilkan kualitas hanya dihasilkan dari sebuah tekanan. Amin. Nah, sekarang bagian yang kedua, yang terakhir. Apa arti penderitaan? Yang pertama, kita mengerti bahwa penderitaan ada untuk menjadikan saudara dan saya mengalami pertumbuhan iman sehingga kita menjadi manusia surgawi yang berkualitas, bukan manusia duniawi saja yang berkualitas, tetapi arah dan tujuan akhir kita menjadi manusia surgawi yang berkualitas. Yang kedua adalah supaya kita mengalami pengkudusan atau pemurnian. Pertumbuhan iman untuk menjadikan kita menjadi manusia surgawi yang berkualitas. Dan penderitaan juga diizinkan, ujian diizinkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya sebagai orang beriman, terlebih adalah untuk pengkudusan atau pemurnian. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Roma pasal ke-8 ayat ke-29 dan 30. Kitab Roma pasal ke-8 ayat ke-29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa saudara dan saya dapat menerima kasih karunia oleh karena saudara dan saya sudah dipilih dan bukan dari surga. Dan kita bereaksi untuk menerima kabar baik itu. Dan firman Tuhan mengatakan, apabila kita sudah menerima, merespon, dan kita ditentukan dari semula kita merespon itu, dikatakan pada akhir kalimat tadi, firman Tuhan tadi, kita juga akan turut dimuliakan. Sekarang saya mau menimbulkan satu pertanyaan. Bagaimana sesuatu dapat dimuliakan kalau itu tidak dimurnikan? Bagaimana sebuah logam dapat dikatakan emas murni tanpa mengalami sebuah proses pemurnian? Apakah kilaunya itu hanya kilau sejenak? Atau kemilaunya itu hanya kemilau yang suang-suang sehingga kita tertipu? Tidak. Allah tidak mau menipu dirinya sendiri dengan melihat iman manusia dengan kemilau yang sempurna. Tapi Allah menginginkan kemilau yang benar-benar sehingga dikatakan iman yang murni. Bukan berbicara lagi tentang kualitas hidup, tetapi tentang iman yang murni yang ada di dalam diri saudara dan saya. Dan itu hanya Allah dan saudara sendiri yang tahu. Oleh sebab itu kita harus lebih mengerti, lebih dalam mengerti di bagian kedua ini. Semua penderitaan yang ada itu bukan hanya untuk membentuk kita di bagian luar sebagai manusia yang berkualitas, tetapi juga membentuk bagian yang ada di dalam, yang empunya Bapa. Yang ada di dalam ini akan kembali ke surga. Karena roh Allah yang bersatu hidup di dalam diri saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila engkau percaya bahwa roh itu, bahwa engkau percaya pada Yesus, bahwa roh itu akan tinggal di dalam diri saudara dan saya. Dan itu adalah milik Bapa yang kembali ke surga. Bapa tidak mau sesuatu yang murni pada mulanya oleh karena tinggal di dunia, terlapis, bergumul dengan dosa, bergumul dengan segalanya, menjadi tidak murni ketika kita kembali. Ingat, kematian orang beriman bukan tubuh jasmani ini yang pulang ke rumah Bapa, tetapi roh yang ada dalam diri. Sehingga firman Tuhan juga mengatakan pada masa kedatangan Kristus kedua kali kita diberikan tubuh yang baru. Roh ini menempati tubuh yang baru. Bukan hanya tubuh yang penuh kemuliaan. Akankah kirbat yang lama diisi dengan kirbat yang baru diisi dengan anggur yang lama? Firman Tuhan katakan akan terkoyak. Tuhan menyediakan kirbat yang baru dan Tuhan mau diisi dengan anggur yang baru. Demikian pula saudara dan saya di dalam iman, di dalam kehidupan beriman.
Tuhan mau kita mengalami sebuah pemurnian. Karena kita akan menerima kemuliaan. Mari kita buka kembali di dalam 2 Timotius. 2 Timotius sorry, bukan. 2 Timotius pasal kedua. 2 Timotius pasal kedua ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Tetapi ayat 1 dikatakan, jika seseorang menyucikan dirinya dalam hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat ini berkata di dalam sebuah rumah yang besar ada perabot dari emas, perak, kayu, dan tanah. Bukan masalah bentuk emasnya, bukan masalah bentuk peraknya, bukan masalah bentuk kayu atau tanahnya. Demikian kehidupan orang beriman. Bukan masalah kamu pintar, bukan masalah kamu kaya, bukan masalah sekolah teologi S3, bukan masalah kamu pendeta, bukan masalah kamu jemaat. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Sesuatu untuk maksud yang mulia dimurnikan, disucikan, dikuduskan dari hal-hal yang jahat, sehingga menjadi perabot untuk maksud yang mulia, dan menjadi perabot yang dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bukan masalah keberadaan kita sebagai manusia, tetapi mau tidak kita dimurnikan, mau tidak kita dikuduskan. Dan saya percaya penderitaan adalah sarana. Penderitaan adalah filter untuk memurnikan. Bukan hanya secara manusiawi ketika di bagian pertama tadi susu ditekan, mentega dihasilkan, dalam arti apabila kehidupan kita ditekan, akankah kita masih berkata haleluya? Tetapi sama di bagian pemurnian ini. Apakah kita ketika kita ditekan dalam sebuah penderitaan atau ujian yang ada di dalam hati kita masih punya pengharapan? Akankah ketika kita mengalami sebuah ujian, penderitaan yang Tuhan izinkan, hati kita masih tertuju kepada Kristus? Hal ini tidak bisa kita lihat. Saya tidak bisa menilai Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu terkasih juga tidak bisa menilai saya. Tetapi di bagian kedua ini, mari ini menjadi pergumulan pribadi antara kita dengan Bapak. Ingat, Dia adalah hakim yang adil yang mendatang. Kehidupan kita bukan hanya berinteraksi sosial antara sesama, tetapi kita juga mempunyai interaksi dengan yang punya hidup. Sebuah tujuan yang agung yang diperuntukkan bagi pribadi yang mulia, yaitu Bapa yang ada di surga, sudah barang tentu diproses hingga mulia. Sesuatu barang yang kiranya hendak dirancangkan untuk sebuah tujuan yang agung, diberikan, dipersembahkan untuk pemimpin bangsa, yaitu seorang presiden, sudah barang tentu mengalami banyak sensor, mengalami banyak pembentukan, mengalami banyak persyaratan yang ada, karena ini adalah ditujukan untuk sesuatu yang mulia, sehingga diproses hingga murni, diproses hingga steril. Karena tidak semua yang dikatakan berkualitas, ini perlu kita paham, tidak semua yang dikatakan berkualitas memiliki grade A
atau A+, atau A++, atau VVIP. VIP bisa berkualitas, tetapi di atas VIP ada VVIP. Sehingga apa? Tidak semua yang dikatakan berkualitas memiliki grade A, saya katakan begitu. Karena standar manusia itu berbeda dengan standar Allah. Dan standar Allah adalah ini yang dikatakan kualitas. Ini yang dikatakan murni, semurni-murni. Standar Allah adalah serupa dengan Kristus. Apabila kehidupan iman kita sudah serupa dengan Kristus, kita murni. Apabila kita belum murni, maka pemurnian mengalami pemurnian melalui penderitaan atau ujian yang Allah sediakan atau Allah izinkan, menggiring saudara dan saya, mendorong saudara dan saya, ini yang perlu kita ketahui, sampai serupa dengan Kristus. Serupa dalam kehidupannya, serupa dalam kematiannya, serupa pula dalam kebangkitannya. Ini menjadi tuntutan kita. Kita harus menanamkan pemikiran paradigma demikian sehingga gairah hidup iman kita bukan lagi enggan, tapi bersemangat. Sebagai penutup, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal ke-14. Kitab Wahyu pasal ke-14 ayat pertama sampai dengan kelima. Mari kita perhatikan baik-baik. Dengan judul di sana, Anak Domba dan Pengikutnya yang ditebus. Dan aku melihat sesungguhnya Anak Domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Perhatikan ayat. Mereka adalah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih, yaitu saudara dan saya. Kami percaya, saya percaya, mereka yang di sini kelak saudara dan saya akan diangkat hidup-hidup bersama Yesus Kristus pada kedatangan kedua kali. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Sekali lagi saya katakan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti, perhatikan, Anak Domba itu kemana saja ia pergi. Seperti yang kita rasakan. Standar pemurnian Allah adalah menjadikan saudara dan saya serupa dengan Kristus. Apabila kita belum serupa dengan Kristus, kita harus tahu bahwa penderitaan itu supaya saudara saya mengalami pemurnian di dalamnya sampai serupa. Mengikuti Anak Domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Mengalami pengkudusan, mengalami pemurnian. Karena pada akhirnya hanya orang-orang yang murni kembali. Orang-orang yang mengikut Anak Domba. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Kalau kita melihat Olimpiade pada masa-masa yang lalu, tidak ada orang atau atlet dalam cabang olahraga apapun yang dengan tiba-tiba oleh karena hartanya, oleh karena tampangnya yang keren, oleh karena ability-nya yang dilihat semata tanpa diuji, tiba-tiba bisa mengikuti Olimpiade dan menang. Itu tidak ada dalam cerita. Tetapi kalau kita melihat seorang atlet hingga ke Olimpiade,
hingga dipercaya oleh sebuah bangsa untuk mengikuti Olimpiade mewakili bangsa dan negaranya. Sudah barang tentu mengalami sebuah proses yang menekan dia sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil, yang menghasilkan talenta, menghasilkan bakat yang bisa spektakuler, standar Olimpiade. Kalau kita lihat kehidupan seorang atlet tersebut, mungkin kita ambil contoh cabang olahraga lari maraton. Seorang atlet lari maraton tidak hanya dididik untuk berlari, tetapi seorang atlet maraton juga dididik mentalnya. Setiap hari dia harus mengalami tekanan dari bentakan-bentakan, dari motivasi-motivasi keras dari pelatih. Setiap hari dia harus mendisiplin dirinya, bangun pagi hari, berolahraga, push up, angkat air, sprint, dan lain sebagainya. Semua bentuk pelatihan diberikan. Saya mau bertanya, apakah atlet tersebut tidak menderita dan mengeluh? Pasti. Apakah atlet tersebut tidak mengalami kecapean, kelelahan, mungkin biru-biru gitu? Pasti, karena itu berhubungan dengan fisik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dari cerita ini, mari kita mengaplikasikan dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kehidupan seorang beriman itu langsung masuk surga dengan sendirinya? Tidak ada sebuah perjuangan di dunia ini. Apakah setiap kehidupan orang beriman itu selalu berkata ketika dalam penderitaan, dalam nama Yesus aku bisa melalaminya, terus terlalu dengan sendirinya? Enggak. Kadang-kala saudara dan saya juga harus menangis. Kadang-kala saudara dan saya juga harus meratap, seakan-akan melihat hidup ini berat. Tetapi mau saya katakan di sini, apakah seorang atlet tersebut berhenti hanya di dalam keluh kesah hidupnya, berhenti hanya di dalam kelelahannya, keegosentrisannya yang hanya memandang pengertian detik itu, aku capek? Tidak. Seorang atlet tersebut mempunyai visi ke depan. Dia tahu visi dan tujuannya adalah Olimpiade. Dia tahu bahwa visi dan tujuannya adalah champion, bukan loser. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita harus tahu bahwa tujuan dari penderitaan yang Tuhan izinkan dalam tanda kutip ini, ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lalui bersama-sama, untuk mengalami pertumbuhan iman, untuk mengalami pemulihan. Demikian atlet itu, dia tidak sendiri, ada pelatih yang mensupport dia. Dia tidak sendiri, ada rekan-rekan secabang olahraganya yang bersama-sama berjuang, berlatih bersama-sama. Demikian juga saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih memiliki gereja, memiliki saudara-saudara seiman. Oke, mungkin kalau kita melihat gereja dan saudara seiman, kasih manusia itu terbatas. Tetapi saya mau yakinkan Bapak Ibu Saudara terkasih, Bapak Ibu Saudara terkasih memiliki Allah Immanuel yang tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Jangan pernah menyerah dalam penderitaan yang ada. Awan yang mendung pun, yang seakan-akan tidak ada sinar matahari, yang seakan-akan hanya berisi dengan petir dan gemuruh, geluduk, kita masih bisa melihat besok hari sinar matahari. Percaya Allah yang kau sembah tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim. Allah yang kau sembah akan menjadikan engkau tangguh, champion di dalam melewati penderitaan yang ada. Karena penderitaan yang diberikan, ujian yang diberikan tidak melampaui kekuatanmu. Asal engkau setia di dalamnya, engkau mengerti di dalamnya bahwa semua ini mendatangkan kebaikan bagimu, maka engkau akan selamat melalui. Kerjakanlah segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, meski itu serasa menyakitkan. Karena kini kamu tahu bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirimu kelak, yaitu kemuliaan abadi. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Oh haleluya. Bapa, kami mengucap syukur
kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali. Kebenaran firman-Mu menyegarkan kami kembali. Terlebih hamba-Mu ini di dalam melayani gereja Tuhan. Kami tetap percaya ada pengharapan di dalam Engkau. Bahkan setiap ujian yang ada, seperti Yakobus menulis, supaya kita semua berbahagia dalam berbagai-bagai pencobaan, sehingga kita bertekun di dalamnya. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa turut bekerja bersama-sama dengan umat-Mu untuk melalui ini semua. Karena kami hari ini tahu oleh kebenaran firman-Mu, semua ini untuk pertumbuhan iman kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia rohani yang berkualitas, sehingga manusia dunia ini melihat bahwa kita adalah yang terpilih dan ditentukan, berkualitas dan memuliakan nama Bapa. Berkualitas dalam hidup, berkualitas dalam berpikir, berkualitas dalam setiap gerak kehidupan kami yang memuliakan nama Bapa. Dan kami juga harus berurusan pribadi lepas pribadi dengan yang punya hidup, yaitu Yesus Kristus. Bukan kami hanya berkualitas sebagai manusia yang masih hidup di dunia, tapi kami tahu bahwa ujian ini membawa kami untuk dimurnikan untuk sebuah kemuliaan, dimurnikan karena kami pada mulanya adalah murni. Demikian sebenarnya Bapa adalah murni, kudus. Kami juga bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kami dalam setiap proses dalam musim hidup. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan yang ada, hingga melalui ini semua, sehingga kami nanti akan berkata, ketika kami menabur dengan mencucurkan air mata, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Itulah pengharapan kami. Dan kami percaya setiap orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita. Kami akan menantikan hari-hari. Kami semua umat-Mu, hamba-Mu ini, memberi diri di dalam sebuah proses ujian. Meskipun kami harus sakit dan menderita badan kami, kuatkan, mampukan kami dalam semuanya, dan biarkan kehendak terjadi. Kami bersyukur atas ibadah online ini. Kami percaya Engkau menjamah umat-Mu, Engkau menaungi umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Penyertaan-Mu tetap sempurna bagi umat-Mu di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap korban syukur, persembahan dan persekutuan daripada umat yang umat-Mu berikan untuk menopang gereja Tuhan dan pemerintahan. Kami bersyukur atas ini semua. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari umat Tuhan yang terkasih, kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan engkau untuk melewati ujian penderitaan ini daripada Kristus, yang memampukan engkau sehingga engkau mengalami pertumbuhan imanmu dan menjadikan engkau manusia-manusia berkualitas, sehingga engkau juga mengalami pengkudusan dan pemurnian dalam batin hati nuranimu, sehingga engkau patut dan layak dimuliakan bersama-sama Kristus pada kedatangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang diberkati bersama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dan terkasih. Mari kita tetap bersama-sama berdoa sehingga pada minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, kita bisa beribadah tatap muka kembali. Kita bisa bersama-sama bertemu kembali dengan saudara-saudara seiman, dan kita bisa kembali saling menguatkan bersama dengan saudara-saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.